Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagaimana perasaan kalian? Beberapa minggu ini kita tidak dapat bertemu di sekolahan karena adanya pandemi virus corona. Nah, selama di rumah aja kalian merasa bosan atau tidak? Jika kalian merasa bosan, Ibu punya satu lagu nih untuk kalian. Yuk kita bernyanyi bersama. Du 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 du. Aku mulai bosan, tak bisa jalan-jalan. Belajar di rumah, kangen teman-teman. Kalau ada tamu, jangan bersalaman. Semua gara-gara corona. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama di rumah, kita saling menjaga. Rajin cuci tangan untuk jaga diri. Hidup lebih sehat, makan yang bergizi. Walau tak bertemu, penuh kasih sayang. Sampai corona pergi jauh menghilang. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama di rumah, kita saling menjaga. Sampai corona pergi jauh menghilang. Du, 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 du. Nah, di dalam lagu tersebut dikatakan bahwa kita harus rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, makan makanan yang bergizi agar terhindar dari virus corona, dan tetap di rumah saja. Meskipun kita di rumah saja, tetapi kita tetap harus belajar. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang olahan dari ubi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang olahan dari singkong. Coba anak-anak sebutkan olahan apa saja yang dari singkong ya. Ya, betul, hebat sekali. Olahan dari singkong itu ada singkong rebus, singkong goreng, dan keripik. Namun kali ini Ibu akan mengajarkan tentang olahan singkong selain direbus, digoreng, dan dijadikan keripik. Coba kira-kira bisa tidak ya singkong itu dibuat menjadi kue? Tentu saja bisa. Sekarang kita akan belajar mengenai membuat singkong menjadi kue sentiling. Dimana kita belajar ini supaya kalian tahu alat dan bahan yang digunakannya dan langkah-langkah cara membuat kue sentiling tersebut. Kita simak bersama video cara membuat kue sentiling. Alat-alat yang digunakan yang pertama ada kompor, kemudian panci untuk mengukus, loyang, mangkuk, ini mangkuknya 4 ya, kemudian sendok, pisau untuk memotong kue sentiling. Nah, untuk bahan-bahannya yang pertama singkong parut, gula pasir, kemudian santan, agar-agar, pewarna makanan, kelapa parut, daun pandan. Cara membuatnya:
500 gram singkong parut. Ini udah langsung diparut ya di tukang singkongnya. Jadi ini nggak diperas sama sekali airnya. Jadi kalau ada banyak airnya boleh disaring sedikit ya, tapi nggak usah sampai kering, seperti ini aja. Kemudian masukkan 135 ml santan. Boleh menggunakan santan instan ya, dicampur dengan 70 ml air putih. Lalu ini diaduk rata, kemudian masukkan ke dalam wadah. Lalu masukkan 125 gram gula pasir atau sekitar 8 sendok makan penuh. Lalu masukkan seperempat sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanila. Kalau nggak ada vanila boleh menggunakan vanili bubuk ya. Lalu masukkan 1 sendok makan bubuk agar-agar putih. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama rata. Kemudian masing-masing adonan diberi pewarna. Ini mama kasih warna merah, kuning, dan hijau. Masing-masing bagian dikasih 4 tetes warna ya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, siapkan loyang, lalu olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Ini mama pakai loyang brownies ukuran 20 x 10 x 6 cm ya. Agar mengeluarkan kuenya nanti mudah, boleh dialasi dengan daun pisang atau plastik bening ya. Kemudian tuang adonan, lalu ratakan dengan sendok atau spatula. Untuk warnanya sesuai selera, boleh warna apa aja dulu. Ini mama tuang yang warna hijau ya. Kemudian ini adonannya dipadat-padatkan, lalu dihentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Sebelumnya, ini mama udah panaskan kukusan, lalu masukkan loyang yang berisi adonan. Ini dikukus sekitar 10 menit dengan api sedang. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain atau serbet ya, supaya uap air nggak masuk ke dalam loyang. Setelah 10 menit, ini boleh ditekan. Kalau udah set, masukkan adonan selanjutnya, lalu ratakan lagi dengan sendok. Ini dikukus lagi sekitar 10 menit ya. Setelah 10 menit, masukkan adonan selanjutnya. Ini adonan yang terakhir. Ini dikukus sekitar 20 menit sampai kuenya ini matang ya. Setelah 20 menit, ini kuenya udah mateng. Kemudian matikan api kompornya, lalu ini dibiarkan hingga dingin ya. Jadi jangan dikeluarkan dari loyang dulu karena ini masih lengket banget. Selanjutnya untuk balurannya, ini mama udah siapkan wadah. Lalu masukkan 1 lembar daun pandan, 100 gram kelapa parut bagian putihnya aja. Lalu masukkan seperempat sendok teh garam, ini diaduk hingga tercampur rata. Lalu ini dikukus sekitar 10 menit. Masukkan wadah yang berisi parutan kelapa ke dalam kukusan. Ini kukusannya masih panas ya. Habis setelah mengukus kuenya, dikukus sekitar 10 menit agar kelapanya ini nggak gampang basi ya. Setelah 10 menit, ini kelapanya udah bisa diangkat ya. Lalu matikan api kompornya. Nah, ini udah selesai. Jadi ini kuenya dibiarkan dingin dulu dan kelapanya juga. Nanti setelah dingin, ini siap untuk dipotong ya. Setelah
kuenya dingin, keluarkan kuenya dari loyang. Sebelum mengeluarkannya, ini boleh disisir bagian pinggirannya agar lebih mudah mengeluarkannya. Ini anak mama udah nggak sabaran ya. Lalu buka daun pisangnya. Kemudian ini dipotong menggunakan pisau yang dilapisi plastik atau pisau plastik ya, supaya nggak lengket. Untuk potongannya sesuai selera ya. Setelah dipotong, masukkan kue ke dalam kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya. Lalu ini diguling-gulingkan agar kelapa parutnya tercampur ya ke seluruh kue. Nah, ini dia kue sentiling. Barusan merupakan video cara membuat kue sentiling. Coba sekarang kalian ceritakan tentang video tersebut. Tentang apa ya? Ya, betul sekali. Barusan merupakan video tentang membuat kue sentiling dari singkong. Kemudian alat-alat yang digunakannya ada kompor, panci, mangkok, terus apalagi coba sebutkan, loyang, terus ada sendok. Nah, itu semua alat-alat yang digunakan untuk membuat kue sentiling. Sekarang coba kalian sebutkan alat yang digunakan untuk membuat kue sentiling tersebut. Ya, bagus sekali, hebat. Kalian sudah menyebutkan alat untuk membuat kue sentiling. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue sentiling, yaitu ada singkong parut, kelapa parut, gula putih, agar-agar, pewarna makanan, daun pandan, juga vanili. Nah, sekarang coba kalian yang sebutkan kembali bahan untuk membuat kue sentiling tersebut. Ya, hebat. Nah, sekarang kalian buka buku catatan kalian, kemudian tulislah alat dan bahan yang kalian sebutkan untuk membuat kue sentiling tersebut. Sekarang ibu akan menjelaskan langkah-langkah membuat kue sentiling tersebut. Baik, yang pertama adalah masukkan singkong yang telah diparut ke dalam wadah. Kedua, masukkan santan, gula putih, garam, vanili, agar-agar ke dalam wadah. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya adalah bagi menjadi 3 bagian sama rata. Masing-masing adonan diberikan warna berbeda sebanyak 4 tetes pewarna makanan. Kemudian aduk hingga rata. Langkah yang selanjutnya adalah siapkan loyang dan olesi oleh minyak. Kemudian tuang salah satu adonan ke dalam loyang, kemudian ratakan. Selanjutnya masukkan adonan tersebut yang berwarna merah dan rebus selama 10 menit. Kemudian masukkan adonan yang berwarna kuning dan ratakan hingga rebus kembali selama 10 menit. Setelah itu, menyiapkan kelapa parut dan tambahkan garam pandan dan rebus sekitar 10 menit. Setelah dingin, keluarkan kue tersebut dari loyang, potong kue tersebut sesuai selera. Dan langkah yang terakhir adalah masukkan ke dalam kelapa parut kue yang telah dipotong tersebut dan hidangkan kue sentiling ke dalam piring. Kue sentiling pun siap dihidangkan. Sekarang kalian praktekkan cara membuat kue sentiling tersebut di rumah ya. Barusan kita sudah belajar mengenai cara membuat kue sentiling dari singkong. Kemudian alat yang digunakannya, yuk kita sebutkan bersama-sama alat yang digunakannya, yaitu ada kompor, mangkok, terus sendok, ada loyang, dan ada panci. Kemudian bahan-bahannya ada singkong parut, kelapa parut, agar-agar, pandan, pewarna makanan, dan gula pasir.
Nah, langkah-langkahnya itu ke singkong diparut terlebih dahulu, kemudian dicampurkan semua bahan-bahannya dan diaduk-aduk. Kemudian dibagi 3, singkong tersebut dibagi ke dalam 3 wadah, dikasih pewarna makanan, serta diaduk hingga rata. Kemudian masukkan ke loyang, ratakan, rebus 10 menit, masing-masing 10 menit hingga matang. Dan kemudian dikasih kelapa parut dan kue centilling tersebut pun sudah siap dihidangkan. Nah, bagaimana anak-anak, sudah mengerti kan? Jika kalian belum mengerti, boleh kalian menanyakan kepada ibu. Nah, jika kalian sudah mengerti, ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu ketika kalian mempraktekkan membuat kue centilling tersebut, maka videokan. Nah, video tersebut dikirim ke ibu via WhatsApp. Kalian mengerjakan tugas tersebut bisa dibantu oleh kakak kalian, orang tua kalian, maupun keluarga kalian. Kemudian yang kedua tugasnya adalah fotokan hasil tulisan kalian yang tadi telah menulis alat dan bahannya. Nah, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai, maka kita ucapkan secara bersama-sama alhamdulillah birobbil alamin. Nah, sekarang rapikan kembali alat tulis kalian. Karena kalian sudah merapikan tempat pensil, mari kita berdoa setelah belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Stay at home, jaga kebersihan lingkungan, jaga kesehatan diri, makan makanan yang bergizi, tetap di rumah aja dan sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.